Ya sahabat tangguh, sekarang Z dan tim Mata Ngemis sudah berada di mana biasanya kakek Acim berjualan. Bisa dilihat bagaimana kakek Acim berjualan menggunakan meja dan satu baskom duduk di bawah payung sahabat tangguh. Seperti itulah biasanya kakek Acim berjualan. Ya sahabat tangguh, kita langsung saja masuk ke challenge yang pertama, yaitu sedikit mengetes kepedulian dari kakek Acim. Seperti apa? Kita lihat. Kita tempat duduk ya Pak? Boleh? Panas banget tau gak sih Pak? Iya, Bu. Aduh, lumayan capek juga tadi jalannya. Capek jalan-jalan. Dari sana loh. Saya. Di Bapak. Bapak ini apa ngambil di orang atau mancing sendiri? Kok dikit amat sih Pak? Ya, Mancingnya yang banyak dong. Mancingnya dikit amat. susah juga sih. Kita pengen dapat Oh. banyak, masalah mancing nggak bisa dipaksa. Itu jualnya berapa Pak jualnya? Jualnya 25 1 kilo. 25 kilo. Ukuran Nih Bapak nih ya, aku ajarin nih Pak. Saya. Harusnya nih Bapak kalau jualan jangan begini. Orang tuh kalau lewat nggak kelihatan ikannya lah. Harusnya tuh digelar gitu Iya. loh, digelar gini Betul. gitu biar kelihatan. Iya, maaf. Diangkat Meja, gitu ya. loh, ditaruh meja gini. No, kan kelihatan. ini Bu ya. Maaf ya. Pak. Saya. Nah, itu kan kelihatan Pak. Ya. Ya gitu. Satu. Nah, Satu. kan enak orang tuh lalu lalang tuh bisa lihat Bapak jualan ikan. Nah. Kalau ini dikirain Bapak jualan apa? Jualan ini. Oh, ada yang Iya. dari masjid ya, Masjid Ya, PHB ya. ya, ya, ya. Oh, Ini. baik banget sih Pak. Ya, Baik banget. saya Udah ada laku belum dari tadi penglaris? belum. Belum. Kok mau ngasih sih Pak? Ya, kita ya sama-sama. Sama-sama. Ya Bu ya, harus ya begitulah. Begitu manusia. Bu. Pak, banyak berkahnya Pak ya. Amin. Tuh ngomong-ngomong Bapak umurnya berapa sih Pak? 67. Tapi kok Bapak masih mau kerja sih Pak? Buat siapa gitu loh hasil dari dagangannya Bapak ini buat siapa? Ya buat istri saya Bu. Oh di rumah Bapak tinggal sama siapa aja selain Ya sama anak. anaknya Bapak berapa? Anak semuanya 5. Terus istri? Udah umur 70 Bu. Oh umur 70. Belum. Oh masih sehat Pak? Ya kena ini penyakit stroke. Oh sabar ya Pak ya. Saya sabar kalau saya. Gini Pak, kalau misalkan istrinya Bapak nih, aku sih kasih masukan aja nih sama Saya, Bapak nih ya. terima kasih banyak. Buat kebaikan Bapak dan juga nggak terlalu jadi beban hidup gitu loh buat si Bapak. Gimana kalau istrinya Bapak saya bawa ke panti jompo, mau nggak Pak? Kalau di panti jompo ya Pak ya, istrinya Bapak tuh ada yang ngurusin. Makan dikasih makan, minum dikasih minum, mandi dimandiin. Ya istilahnya Bapak tuh nggak perlu repot-repot Pak, nggak perlu repot-repot ngurus-ngurusin. Pasti Bapak sekarang mikirin kan istri lagi ngapain. Nah gini loh, kalau misalkan memang Bapak mau, saya tuh ada kenalan orang panti jompo. Gitu loh, jadi gampang lah masuk di situ. Gimana, Bapak mau nggak? Ya, Hah? saya takut sama anak. Udah tua, udah nggak apa-apa. Nih, aku mau tanya nih sama Bapak. Bapak cinta banget nggak sih sama istrinya? Ya kalau ya kan kalau saya nggak cinta dari muda sampai tua ya Bu ya. Ya sekarang mandinya juga saya yang masak air. Bu. Walaupun Saya- istilahnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Emang Bapak masih tetap cinta? Ya iyalah Bu. Ya orang yang tadinya baik ya kan harus bisa balas baik. Tapi kan
Bapak sebagai manusia biasa kan pasti ada lah beban hidup. Kayak capek dong Pak ngurusin kayak gitu kan. Udahlah, mending masukin panti jompo aja. Ya Bang, itu Ya? udah bagian saya. Jadi Bu. Bapak nggak mau? Kalau bisa mah ya sampai kapanpun lah gitu saya tetap saya urusin lah gitu. Kalau menurut aku sih ya, Iya. Bapak kan sayang nih sama istrinya Bapak nih. Ya, Mending dia bawa di panti jompo. Kalau di panti jompo kan ada yang ngurusin gitu loh. Maksud aku tuh wujud kasih sayang juga lah itu Pak. Kan ada yang ngurusin di sana. saya kehilangan Ya. Bu. Hah? Kehilangan saya kalau sampai. Ah, masa kehilangan? Iya, Bu. Ya biasa sore pagi saya yang rawat, nggak ada di rumah itu Bu. Jadi intinya Bapak cinta banget lah ya. Istilahnya tidak mau berpisah lah. Iya, bagus lah Pak ya. Udah ya Pak ya. Halo? Halo? Di hatimu. Enggak lah. Ini oke. Tunggu deh. Lu di mana tempat bakso ya? Oke deh. Ya wes. Tunggu situ. Iya. Oke. Pak, makasih ya Iya, Pak ya. Bu. Ya udah jagain istrinya ya Iya, Pak ya. iya, Bu. Jagain ya Pak. Yuk. Iya, tungguin aja. Ya, sahabat tangguh, kakek Acim. Ketika tadi agen kita coba menawarkan kakek untuk mengajak istri tinggal di sebuah panti jompo. Awalnya kakek menolak. Tapi akhirnya ketika dijelaskan bahwa ini adalah sebuah bantuan yang luar biasa, kakek bilang, bila memang istri saya membutuhkan, saya rela istri saya ditempatkan di panti jompo. Tapi itu pun dalam keadaan mendesak dan terpaksa nanti. Tapi kalau sekarang dia belum mau. Begitu kata kakek. Dan tadi sahabat tangguh lihat sendiri ketika ada 2 orang yang meminta sumbangan sama kakek. Kakek dengan sukarela memberi. Sekali lagi 2 orang itu bukan dari agen kita. Benar-benar orang yang sedang lewat. Orang-orang yang meminta sumbangan yang sedang lewat di sini. Luar biasa kakek. Challenge kita tentang kepedulian berhasil. Bu, bentar. Ya, makasih ya Bu. Jualan apa tuh Pak? Ya, jangan. Numpang duduk ya Pak? Boleh. Capek habis keliling? Ya, keliling Bu. Lagi ngemis. Ya, Pak, jualan ini berapa? Pak, ini kalau laku sehari modalnya? Ya, Untungnya berapa Pak kalau sehari? ya kalau laku semua? ketemu lah Pak ada uang Oh, segini. ya, makasih ya Pak ya. Ya. Berapa Pak kalau untungnya seharian ini? Ya nggak bisa matiin ya ada Ya. 15.000, ada 20.000. Berapa? Sekitar 15.000 sampai 20.000. Iya. Itu seharian. Iya. Apa cukup Pak itu buat kalau keuntungan segitu buat keluarga? Ya sahabat tangguh, ini adalah challenge kita yang kedua, menguji apakah kakek Acim pantang ngemis atau tidak. Bagaimana reaksinya? Kita lihat. Ya itu cukup masuk ya Pak lah. Apa adanya aja ya kita nerima. Oh. Usia Bapak berapa? 67. Istri nggak ikut bantu jualan? Isi lagi sakit baru itu Pak. Sakit apa Pak? Stroke. Tapi udah ke dokter? Ke dokter udah. Besar dong Pak biaya untuk istri kayak gitu. Ya apa adanya aja Pak. Nih. Apa cukup Pak kalau penghasilan buat berobat istri? Kalau penghasilan keuntungan cuma 15.000 sampai 20? Ya secukupnya aja ya. Secukupnya? Apa adanya ya apa adanya aja Pak. Nah kalau kayak gitu apa Bapak kagak pinjam untuk biaya kayak gitu? Ada pinjaman buat berobat apa enggak gitu Pak? Mau Pak buat bayarnya nggak bisa. Ya paling-paling ntar ada bantuan dari anak-anak dikit-dikit gitu. Itu waktu itu berapa tuh Pak biaya pengobatan untuk istri?
yang nggak pasti sih Pak, kalau ngurut ya 100.000. Itu sekali urut. Iya. Udah pernah dicoba belum ke dokter atau ke rumah sakit? Ke rumah sakit belum. Kenapa Pak? Ya kan uangnya Pak. Ya kan kita kalau dananya kurang nggak mau, kayak takutnya ntar ada. Ini loh Pak, saya cuma ngasih saran ke Bapak. Ini untuk biaya berobat, di mana Bapak seperti saya ini kerja dari hasil ngemis ini aja baru tadi dari sana itu Pak. Itu aja bisa sehari bisa dapat 300.000 Pak. Jadi kalau dengan hasil mengemis itu buat bayar ke dokter, istri cepat sembuh Pak. Gimana Pak? Ini sama. Kalau saya mah ikan jair Bapak aja. kerja sama kali. Wah, enggak. Pakai formalin ya Pak? Daripada Bapak jualan kayak gini, ya penghasilan 15-20 ribu, terus biaya sekali ngurus 100.000, udah 3 tahun belum sembuh-sembuh lagi. Gimana Pak, mau nggak ikut seperti saya Pak? Hasilnya lebih besar loh Pak. Jadi gini Pak, Ya? ini maaf Ya ya. nggak apa-apa. Kalau saya nggak biasa Pak, nggak biasa ngemis-ngemis gitu. Nah, nanti kan bisa saya ajarin Pak. Apalagi usia Bapak udah tua gini, jadi orang bisa ngeliat, oh kasihan ini Bapak. Kasihnya nggak maksudnya 2.000 atau 5.000 enggak, mungkin bisa 100.000. Gimana Pak, mau nggak Pak? Maafin aja. Udah ikut aja Pak, nanti saya ajarin. Maaf Pak, nggak biasa Pak. Maafin mah, saya nggak biasa Pak. Ya, saya tadinya juga Pak, pertama kali saya juga nggak biasa Pak. Gitu. Emang kalau menurut Bapak apa salahnya sih dengan ngemis Pak? Ya nggak apa-apa sih Pak, ya sama-sama. Dia juga usaha. Ya, gitu, aha. Pak ya. Ya, Ya jadi kalau saya ya nggak nerima, nggak mau gitu Pak. apa nggak kasihan udah 3 tahun istri sakit cuma di rumah aja gitu. Kan kalau dengan kita dengan ngemis hasilnya besar, kita bisa berobat buat istri. Gimana Pak? Maafin aja lah. Ya, saya cuma kasih saran aja, barangkali Bapak berminat gitu. Ya udah Pak, Ya, saya mau maafin. keliling dulu Pak. Ya, ya. Sampai ketemu Ya, lagi Pak ya. mari, Pak. Lari saya Pak Makasih. dagangannya. Amin. Ya, makasih Pak. Iya, sahabat tangguh, tidak merendahkan pekerjaan sebagai pengemis. Begitulah cara kakek Acim menolak tawaran izin kita. Bisa dilihat bagaimana sikap sopan santunnya kakek kepada izin kita. Dia tetap menolak dengan cara yang sederhana dan halus. Luar biasa, kakek Acim pantang ngemis. Aduh, tempatnya nggak ada dia lagi. Ada lagi. Bu, beli ikan Bu. Ikan-ikan. Lagi nih, ikan. Ada ikan lele. Sahabat tangguh, ini challenge kita berikutnya yaitu menguji kejujuran dari kakek Acim. Kita akan lihat reaksi kakek Acim seperti apa. Ikan Mbak. Ikannya baru nangkep nih, masih seger-seger. Macem-macem nih Bu, ada ikan mas, lele. Bagusan ini ikannya Bu, punya saya. Pak, ikan. Ikan Bang. Ikan. Nolongnya enggak Pak. Hah? Iya saya. Oh gitu.
Nah bapaknya boleh jualan ikan di sini. Iya. Ya masa jualan ikan begini aja pakai izin sih bang? Itu siapa ya, Koji? Itu siapa ya? Ya udah sebentar bang, saya jualan dulu di sini bentaran doang. Mas Pasrah, monitor. Ya, kenapa sih? Itu siapa yang laki-laki kayaknya lagi marahin agent kita? Mau tambahin dulu ya. Bapaknya nggak ditegur. Iya Pak, kami jahit. Kalau ini saya sering lihat. Cuma jualan begini doang. Siapa kek? Rese banget. Iya nih ada ikan emas lele, cakep-cakep nih. Ini baru panen. Ya udah saya pakai Pak ya bangkunya ya. Oke, makasih ya kek. Oh. Oke, sahabat Tangguh, orangnya udah pergi, kita nggak tahu siapa, kita nggak tahu ngapain tadi. Kayaknya sih mencoba untuk menyuruh pergi agent kita gitu, tapi sudah diselesaikan tadi sama tim kami. Sekarang kita langsung menyelesaikan misi kita tentang kejujuran. Saya baru pertama kali jualan di sini. Ketat juga ya di sini. Jualan begini aja pakai dilarang-larang. Biasa Pak, Udah laku banyak ya? baru 1 kilo Pak. Sehari kakek jualan bisa habis berapa kilo? Jadi paling banyak 3 kilo. 3 kilo untungnya berapa sih kek? Ya baru 20.000 sama 25 Pak. Penuh ya. Sehari jualan dapat 25.000. Iya. Terus kalau ikannya nggak habis gimana kek? Kadang-kadang kalau tetangga mau, kasih tetangga, kalau enggak ya saudara-saudara aja gitu. Daripada dia busuk. Kayak gitu mah namanya buang-buang duit kek. Mending kayak saya aja kek beli ikannya yang udah agak-agak busuk. Nah ntar kita kasih pewarna sama kita kasih bahan pengawet biar ikannya tetap kelihatan segar dan baru ditangkap gitu. Itu modalnya kecil, untungnya gede. Bisa berkali-kali lipat untung kita ntar. Gitu kek. Gimana kek? Mau gak kek? Ya kalau saya begini aja Pak ya. Apa adanya yang penting yang begini Pak. Walaupun untung sedikit, enak dimakan sama dia. Yang penting kan kita bisa dapat untung gede kek. Ya bohong-bohong dikit, curang dikit, wajar lah kek, nggak masalah. Ya, terima kasih. Nggak ketahuan juga sama orang lain, gimana kek? Saya tahu tempat belanja ikan yang udah mau busuk. Mau nggak kek? Maafin aja nggak mau saya gitu mah. Nggak mau kayak gitu? Ya nggak mau diomelin sama orang lah udah tua. Apa untungnya sih kek? Ya. Mikirin orang lain belum tentu mikirin kita kek. Yang penting kita bisa hidup seneng kek. Ya kalau di mulutnya nggak rasanya enak, kan susah Pak. Jadi kakek jaga kualitas itu maksudnya. Itu yang saya jaga itu. Saya orang miskin ya ditambah begitu ya lebih maaf nih Pak ya. Lebih Iya. miskin lah ya saya. Udah miskin orangnya ya sampai hatinya juga miskin. Jadi kakek tetap mau jujur aja. Nah, jujur aja saya. Kakek nggak mau bohong. Nggak mau curang dikit aja kek. Demi untung besar kek. Iya nggak mau Pak. Nggak mau? Kalau begitu nggak mau. Ya maaf ini maaf aja Pak. Ya udah, nggak apa-apa kek. Saya minta maaf kalau kakek nggak mau ya saya nggak maksa juga. Yaudah kek, saya Iya. jalan lagi ya kek ya. Kek, makasih nih Yo, kursinya. ya, Makasih ya kek. Tidak apa-apa miskin harta, tapi jangan miskin hati. Itulah tadi ungkapan kakek Acim ketika agent kita coba menawarkan untuk berbuat curang dalam dagangannya. Bagi kakek, rezeki sedikit tidak apa-apa. Yang penting didapatkan dengan cara yang jujur. Daripada rezeki yang banyak tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal. Berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil. Bapak Bu, jual ikan ya Pak? ikan Bu.
Tadi saya beli ikan, Pak. Saya. Sama ada emas-emas kayak gitu. Pas saya datang itu ikannya masih bagus gitu kan. Tapi pas saya udah sampai rumah ikannya busuk gitu, Pak. Iya, Bapak lihat orangnya nggak? Sahabat tangguh, ujian terakhir untuk kakek Acim adalah kesabaran. Kita akan lihat reaksinya ketika agent kita mulai menjalankan aksinya. Ya namanya sama-sama pedagang, Bu. Tapi bukan dari Bapak. Komplotannya kali, Pak. Tadi kata orang sih sempat ngobrol sama Bapak ya. Siapa Iya, tahu kan teman ngobrol, Bapak kan. Pindah ke sana, tahu kemana dia pindah. Hampir sama kayak tadi saya beli. Bukan. Apa? Bukan komplotan Bapak, bukan teman. Ini kan sama-sama penjual ikan, masa nggak kenal Ya sih? sama, nggak kenal, Bu. Baru kenal di sini. Jangan bohong, Pak. Jujur aja, masa penjual bohong sih, Pak? Ya, Ini sama kok. dan dari rumah saya. Kalau saya mah ikan jair Bapak kerja aja. sama kali. Wah, enggak. Pakai formalin ya, Pak? Ya, Dapat dari abang-abang yang tadi. saya beli sendiri, Bu. Baunya sama kayak tadi. Iya, amis ya jelas. Ya enggak, beda baunya, Pak. Bukan amis. Nah, Tuh. Semua challenge sudah terlewati sama kakek Acim. Kakek Acim orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang jujur. Yang paling penting adalah kakek Acim pantang ngemis. Hari ini kita akan borong dagangan kakek Acim sebesar 2 juta rupiah. Dan akan memberikan hadiah-hadiah lainnya yang mungkin bisa meringankan beban kehidupan dari kakek Acim. Sekarang kita borong dagangan kakek Acim. Tapi kok ini nggak dilalerin sih? ya dilalui mah udah biasa, Bu. Kalau ke ikan mah ya kan ini kan maunya gini. Udah, Pak, jujurnya saya benar-benar nyari orangnya gitu, Pak. Soalnya saya ngerasa dirugiin sih. Saya juga takutnya Bapak kerja sama dia. Sama Ya, Masih ada? ini tinggal ini, Enggak, Bu. ikannya nggak dilalerin, jangan dibeliin. Nggak dilalerin, gimana sih? Kan biasanya kalau misalnya pakai Iya. formalin. Ya. Oh, emang gitu? Enggak, kok masih seger, Mbak? Pak, ini masih seger kan, Pak? Segar, Mbak, Bu. coba cium, Mbak, cium. Terus gitu. Bapak anjing sendiri. Tuh, masih seger. Coba Mbak cium. Mbaknya ngeselin ya? Ya. Pak, marahin dong, Pak. Kalau batu nih dikasih tahu. Nggak mau, saya nggak pernah, Bu. Mbak, ini Nggak tuh pernah masih marahin orang. Udah biasa kalau yang belanja gitu. Iya, nggak diambil. Udah deh, saya pergi dulu ya. Saya nyari tukang ikan yang tadi. Iya, iya, dari itu, Bu. Ini kakek dapat dari mana ikan-ikannya? Mancing, Bu. Kalau mancing jam berapa? Ya nggak pasti, Bu. Ya namanya orang mancing ya. Kadang-kadang pagi, kadang sore. Satu ikan Bapak jual berapa? Jualnya kilo, Berapa juta? 25. 25.000. Di rumah ada siapa, Pak? Ada istri, dia udah 70 jualnya. Oh, gitu. Tapi suka ada yang nawarin istrinya Bapak nggak buat diajak jualan di panti jompo? Kayaknya kehilangan ngerawatin gitu. Udah kelanjuran lah, apa adanya. Adanya. Jadi nggak mau. Pengen dirawat di rumah aja. Ya, Oke, pernah nggak dapet tawaran diajakin ngemis sama orang-orang? baru tadi tuh ada bapak-bapak kemarin ngajak. Jadi saya nggak nerima lah kalau mengemis-ngemis mah, Bu. Kenapa? Nggak biasa, Nggak biasa. nggak biasa. Tapi ini berarti asli mancing langsung jual ya? Iya. Nggak pakai bahan-bahan formalin atau apa gitu? Wah. Nah, masih segar kan begitu dapat sore pagi dijual. Tapi suka ada yang ngajakin nggak kayak biar ini biar jualannya lancar pakai formalin aja? Ada nggak yang suka ngajakin? Yang ngajak sih enggak, cuman kan kayaknya nggak setuju aja sama kalau diajak gitu sih nggak mau. Jadi ya ngerugiin semua orang. Takutnya kan jadi Tadi kakek sabar banget ngadepin wanita yang tadi mau beli nggak jadi kek.
Ya nggak apa-apa, udah biasa Bu. Wah, ada perasaan marah ya sedikit pun nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada Bu, benar-benar nggak ada. Ya udah tuh, ini aku borong aja deh. Bawa pulang. Ya, Berapa ini? Plastik semuanya berapa? ya itu kan 2 kilo, 25 betul. 25. Semua 25. Semua satu plastik ini 25.000. Ini saya lebihin 2 juta rupiah. Saya dari tim Patang Ciputi. Alhamdulillah rezeki buat kakek hari ini. Ya, mudah-mudahan berkah dan rahmat buat semua. Kita boleh ketemu sama ibu? Boleh? Nggak ngomong apa nggak kedengeran. Oh iya, ya udah ya. 4 tahun. Tidak apa jika miskin harta, namun jangan miskin hati. Itulah prinsip hidup kakek Acim. Dengan prinsip hidupnya itulah kakek bertahan hidup. Masih berjuang meski malam telah menyelimuti bumi, menjajakan ikam tangkapannya dengan sebuah peluang untuk kesembuhan istrinya. Adakah lelah di raut wajahnya? Tidak, karena yang terlihat hanyalah keikhlasan dalam berjuang. Berjuang bukan untuk mengejar harta, namun berjuang untuk mengejar berkah di setiap tetes keringatnya. Dan kakek Acim pantang ngemis. Kakek rumahnya masih jauh? Jauh, Masih jauh? jauh. Dia ingin cepat-cepat sekali pulang, sahabat tangguh. Karena dia ingin membawa kabar baik kepada istrinya. Akhirnya kami semua pergi ke rumah kakek. Rumah yang sederhana, mungil, dan bisa dilihat bagaimana keadaannya, sahabat tangguh. Sedikit rusak, tapi inilah rumah dan tempat ternyaman kakek bersama istri dan 1 orang anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa, Kek? Ini nenek anak. Oh, istri kakek. Iya, iya. Ini turun. Maaf ya. Nggak bisa dengar Iya, ini ibu. sama ini. sekali. Iya, enggak sama sekali. Kadang-kadang gitu bisa dapat suara, kadang-kadang enggak gitu. Oh, coba ya. Nenek, Tanya, nenek. nanya. Iya, ditanya nama. Nggak ngomong apa nggak kedengeran. Oh iya, ya udah ya. Ya, awak sampai habis. Mm-mm. 4 tahun sakit begini. Anak kakek ada berapa? 5.
5. Tinggalnya jauh-jauh atau gimana? Yang jauh, yang di kebun nanas aja. Kalau selainnya di sini semua, Bu. Gitu. Berarti seenggaknya ada yang jagain kakek lah ya di rumah. Yang beli beras siapa nih, Kek? Ya, Yang beli beras? yang di beras kadang-kadang saya, kadang-kadang anak, gitu. Tinggal ininya aja ya. Kalau saya nggak di rumah ya anak yang beli. Ini kita punya hadiah buat kakek sama nenek. Mudah-mudahan kakek sama nenek seneng menerimanya ya. Tuh, Nek. Ada hadiah. Ya, rezeki kita ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Kek. Ya, Mudah-mudahan ini semuanya Amin. berkah dan barokah Amin. buat semuanya. Amin, Bu. Kenapa kakek masih milih kerja padahal anak kakek ada 5? Iya, kalau ngambilin anak aja takut repot. Anaknya lagi pada sekolah, Bu. Supaya jadi orang yang pintar lah, jangan salah. Nah, jangan sampai sama anak kakeknya sama neneknya begini. Siapa? Maksudnya cucu-cucu kakek? Ini juga lagi sekolah kan. Oh, sayang banget kakek sama Ah, cucu sayang kakek. banget sama. Ya, bapaknya juga kan usahanya nukang. Ya, kalau sehari-harinya kan sekolah kudu pakai ongkos, Bu. Kakek yang ngongkosin mereka. Ya, kalau lagi ada saya bantu. Ya udah cukup sama penghasilan kakek. Ya secukupnya aja, Bu. Terus kakek kalau mancing ikan tuh pakai apa? Pakai pancingan aja. Ini kok ada kaleng bekas gini? Kaleng ini buat panci yang kalau pakai ini kan digulung, pakai tangan aja gitu. Oh ya Allah, sahabat aku bisa lihat bagaimana alat pancingnya kakek. Ini seadanya banget ya, Kek. Ini udah patah apa gimana, Kek? Iya, di ini aja dapat tuh. Disambung-sambung gitu ya? Semua kan disambung. Ya Allah. Tapi ketarik. Ketarik. Bisa. Oh, ini kita punya gantinya nih buat kakek. Iya. Nih, gantinya buat kakek. Boleh dibuka? Alhamdulillah. Oh, nanti kakek rakit sendiri kan? Iya. Ini apa nih, Kek? Oh, ininya, Kek, tarikannya. Jadi Rem. ini disimpan aja yang lama ya. Ini gak usah dipakai lagi. Gantinya ada yang ini. Iya, alhamdulillah. Seneng banget, bangga. Punya pancingan baru, mudah-mudahan bisa bikin kakek semangat. Iya. Ini kalau hujan, bocor nggak rumahnya? Ya, bocor mah bocor, Bu. Belum pernah dibenerin sama sekali. Dibenerin udah pernah 1 kali. Ya tetap aja ya, namanya bambu ini kan cepet, Bu. Ini tempat tidur berdua? Enggak, saya mah bisa di bawah, di tanah. Ini kita punya hadiah buat kakek, buat nenek. Mudah-mudahan bisa membuat tidurnya lebih nyaman, ya. Dari ibu nih. Apa itu? Kasur. Senang nggak lihat ini? Hah? Tuh sama ibu tuh, terima kasih. Alhamdulillah, ibu menemukan seorang suami yang sabar banget.
mengambil alih tugas istri. Luar biasa kakek. Kakek berapa umurnya sekarang? 7. 67 tahun. Masih kuat kerja dan gak mau ngemis. Ya masih kuat kerja Bu. Kalau saya tuh mendingan kerja daripada ngemis. Kalau nenek sekali beli obat berapa harganya? Ya kadang-kadang ya seadanya uang aja Bu. Kakek beliin seadanya uang gitu. Kalau uangnya nggak ada ya nenek nggak minum obat. Mungkin bisa sedikit membantu kakek sama nenek untuk bisa beli obat. Ya, Terima. ya diterima. Ya terima. Makasih banyak. Kakek Acim, kakek yang sabar, kakek yang setia. Baginya cinta adalah segalanya, terlebih kepada keluarga. Hadiah yang kakek terima hari ini semuanya tidak ada biaya potongan pajak ya kek ya. Amin. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dari tim kami GTV atau Pantang Ngemis untuk minta sebagian haknya kakek sama nenek, itu nggak ada. Nanti bisa kakek laporkan ke tim kami. Amin. Ya, mudah-mudahan rezekinya berkah, barokah dan bermanfaat. Ya. Amin. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan. Dan hidup adalah tentang kasih sayang. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Nek, pamit dulu ya. Mana? Mau kemana? Mau pulang. Sehat-sehat ya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, saya senang ya. Iya. Iya nanti kek pulang kek. Makasih banyak. Jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma tahu keluarga Pak Acing itu adalah keluarga yang tidak mampu dan keluarga Pak Acing itu layak mendapatkan hadiah dari tim Pantang Ngemis. Sudah lama dia istrinya sakit, sampai saat api ini belum sembuh-sembuh juga. Ya, hasilnya pancingan itu kadang-kadang ya jadi buat makan, atau kadang-kadang ada lebihnya dijual juga. Terima kasih kepada tim Pantang Ngemis yang telah memberikan hadiah untuk kakek Acing dan keluarganya. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.